Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Amir Hidayah yang merupakan salah satu mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada hari ini kita akan membahas tentang lobby dan negosiasi. Jadi lobby dan negosiasi itu apa sih? Lobby itu sendiri merupakan pendekatan yang dilakukan agar terjadi kerjasama antara kita dengan sasaran lobby. Dan lobby itu sendiri merupakan pendekatan yang tidak resmi. Kemudian yang negosiasi itu merupakan proses tawar-menawar antara kita dengan sasaran lobby untuk mencapai suatu kesepakatan. Oke, jadi untuk lebih lanjutnya terkait lobby dan negosiasi akan kita bahas bersama narasumber kita yaitu Kak Umi Khalifah yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Komunitas Genbi Korkom Semarang. Di samping saya sudah ada Kak Umi Khalifah sebagai narasumber kita. Oke Kak Umi, boleh ceritakan sedikit gambaran umum tentang komunitas Genbi itu seperti apa sih? Oke, baik. Jadi Genbi itu merupakan sebuah komunitas penerima beasiswa dari Bank Indonesia dengan singkatan yaitu Generasi Baru Indonesia. Nah, di sini kami menjembatani dari kebijakan-kebijakan Bank Indonesia untuk kemudian kami implementasikan sebagai bentuk dari sosial kita kepada masyarakat. Jadi kita fokusnya itu kepada masyarakat untuk menjembatani kebijakan-kebijakan Bank Indonesia seperti kayak KRIS, terus kemudian ada juga soal pembinaan UMKM dan lain sebagainya. Nah, untuk Genbi ini kebetulan saya berada di Genbi Korkom Semarang, di mana saya mewadahi 8 universitas yang ada di cakupan Semarang untuk kemudian mengabdi kepada negeri gitu. Jadi ada Genbi itu punya istilah energi untuk negeri kayak gitu. Oke, jadi itu gambaran sedikit tentang Genbi ya Kak ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu pastinya Kak Umi ini sudah menjabat sebagai apa tadi Wakil Ketua Umum Iya. Komunitas Genbi. Nah pastinya punya dong pengalaman lobby dan negosiasi. Boleh diceritakan sedikit? Oke, kalau pengalaman untuk negosiasi ataupun lobby itu sendiri, setiap orang itu aslinya pernah melakukan. Jadi secara tidak langsung itu kita setiap harinya itu pasti melakukan negosiasi ataupun lobby gitu. Seperti kita membeli sesuatu barang gitu yang mungkin harganya tidak sesuai sama budget kita nih. Jadi kita melakukan proses transaksi atau tawar-menawar untuk mendapatkan barang yang kita inginkan. Begitu pula ketika kita melakukan negosiasi dalam sebuah komunitas, itu semisal nih ada sebuah program turunan. Jadi dari Korkom Semarang itu fokusnya pada sebuah konsep program kerja yang kemudian nanti akan kami turunkan kepada setiap komisariat yang kami naungi. Nah, di situ kan ada negosiasi nih dari teman-teman komisariat untuk mempermudah mereka mungkin, atau mungkin ada program juga semisal anggarannya sekian-sekian atau mungkin ada iurannya sekian-sekian. Nah, itu kan ada proses lobbying kayak gitu. Jadi semisal dibilang negosiasi atau lobby pernah melakukan, semuanya pasti pernah melakukan. Itu pengalaman Kak Umi lobby dan negosiasi ya. Kemudian untuk yang selanjutnya ketika Kak Umi melakukan lobby dan negosiasi itu sendiri, apakah Kak Umi itu mempersiapkan diri sebelumnya atau bagaimana? Oke, kalau untuk mempersiapkan menurut aku enggak ya. Itu lebih ke jiwa mengalir gitu. Jadi tergantung kan kita nggak tahu nih kita bakal melakukan negosiasi apa dan gimana konflik nanti atau keadaannya nanti itu gimana gitu yang mengharuskan kita harus menegosiasi ataupun enggak gitu. Jadi lebih ke melihat dari kondisi juga, kemudian dari partner kita apakah dia ada keinginan hal yang lain atau sebagainya gitu. Jadi lebih ke prosesnya kalau untuk negosiasi, apalagi yang soal kegiatan yang memerlukan sebuah tanda tangan di atas kertas gitu, biasanya kami menyampaikan sebuah MOU. Jadi dari kami memberikan penawaran kepada partner gitu, misal kami pengennya ada ini gitu. Kami juga menjelaskan nanti keuntungan yang akan didapatkan tuh seperti ini gitu. Nah, jadi nanti dari kedua belah pihak bisa melakukan negosiasi apakah ketentuan di MOU tersebut itu dapat disepakati bersama atau mungkin ada tambahan dari kedua belah pihak. Cukup menarik ya teman-teman. Tadi Kak Umi menyinggung sedikit tentang konflik.
Nah, misalkan dalam ketika Kak Umi melakukan lobby dan negosiasi, ketika ada perbedaan pendapat yang tidak bisa diselesaikan selama negosiasi itu bagaimana? Oke, kalau itu lebih ke yang pertama menguasai lawan sih, menguasai diri sendiri dulu dan menguasai karakter lawan kita. Jadi kita harus melihat juga kayak karakter lawan kita, partner kita itu bagaimana sih, atau tipikal orang yang ngeyel atau bisa diajak kompromi atau kooperatif, atau mungkin tipikal orang yang ya udah manut gitu, nganut aja gitu, jalannya kayak gimana. Jadi kita menyesuaikan saja gitu dari karakter partner kita. Selanjutnya itu lobby dan negosiasi itu kan banyak taktik yang digunakan ketika melakukan lobby itu sendiri ataupun negosiasi itu sendiri. Nah, biasanya Kak Umi itu menggunakan taktik yang seperti apa sih untuk memenangkan lobby atau negosiasi itu sendiri? Kalau untuk taktik sendiri itu lebih ke mengedepankan keuntungan yang lebih pada kita gitu. Kalau enggak ya dua-duanya saling untung gitu, 50-50, yaitu simbiosis mutualisme. Win-win gitu ya. Win-win kayak gitu. Cuman terkadang kita juga menghadapi sebuah masalah di mana pihak partner kita itu meminta sesuatu yang lebih, dan ketika kita mengeluarkan sesuatu tersebut itu kita bisa saja. Namun itu sedikit merugikan kita, atau mungkin etika dari partner kita itu tidak sesuai gitu dengan etika dalam bernegosiasi yaitu. Nah itu kalau kami, terutama aku sendiri, itu lebih ke memberikan jeda waktu terlebih dahulu. Jadi semisal sama-sama panas nih, karena kan nggak mungkin ya mengambil keputusan ketika situasi kedua belah pihak sama-sama keras kepala. Semisal dia masih keras kepala pengen yang ini gitu, dan aku ketika berusaha bagaimana caranya dia mau itu paling memberikan jeda waktu kayak, oh ya udah kalau gitu silahkan dipikirkan terlebih dahulu untuk berapa waktu. Nah nanti ketika waktu yang telah ditentukan, sebisa mungkin gimana caranya aku akan menabui lawan tersebut, yaitu partnernya, untuk ikut kemauan dari kami itu sendiri. Oke, Kak Umi itu sedikit sharing tentang lobby dan negosiasi kita pada hari ini ya. Terima kasih untuk Kak Umi sudah berkesempatan untuk sharing di platform kita kali ini. Bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.